memuji menyembah Tuhan lagi, beribadah lagi bersama-sama ya. Baik yang langsung di gereja maupun yang dari rumah. Serius ya. Sebelumnya biasanya kita ada yel-yel. Karena itu kita yel-yel dulu semuanya. Siap. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Tadi kakak kok ada mendengar kayaknya Kak Lukman agak kesel gimana gitu ya. Kita ulang ya guys supaya lebih kompak semuanya. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. El Rocky yang semangat. Senyum ya, saling menyapa. It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Kita mau mulai diawali dengan doa dari Lovelia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kau yang bisa berkati supaya kami bisa fokus dan kami bisa siap untuk mendengarkan dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, El Rocky, mari kita latih belajar terus untuk ikuti jalannya Tuhan supaya kita tidak tersesat bahkan sampai masa tua kita nanti. Amin ya. Kita mau sama-sama belajar lagu Train Up a Child. Train up a child in the way he should go. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from him. Train up a child in the way he should go. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from him. Amin. Amsal 22 ayat 6. Bila orang muda menurut jalan yang bagus baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Amin. Mari semangat. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Hati yang gembira adalah obat
Buat yang lagi sakit, jangan lupa bergembira di dalam Tuhan. Cepat sembuh. Amin. 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 Mari kita mau persembahan. Sebelumnya Mika akan pimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami bisa memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Dan sekarang kami mau persembahan, berkatilah supaya persembahan ini bermakna bagi Engkau dan juga bisa memperluas kerajaan Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat persembahan sambil kita memuji Tuhan. Setiap sampai akhir mari. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai firman Tuhan, kita boleh naikkan penyembahan dan Amsal pasal 3 ayat 5-6. Trust in the Lord, lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge
Happy Sunday. Apa kabar anak-anak semuanya? Setelah anak-anak memuji, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian, kemudian juga sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kini saatnya untuk kita mendengarkan firman. Biarlah setiap kita boleh memfokuskan hati dan pikiran kita, sehingga sungguh-sungguh tidak ada satu anak pun yang mengganggu atau terganggu. Jadi anak-anak semuanya, pertama-tama, mari semuanya bangkit berdiri dimanapun berada. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kembali lagi dengan haus dan rindu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah kami sehingga kami mendengar dengan pendengaran yang daripada-Mu. Bukan sekedar hanya karena telinga kami bisa mendengar, tapi sungguh-sungguh kami mendengar dengan hati, kami mendengar dengan kerinduan, benar-benar mau belajar akan firman-Mu, benar-benar mau belajar akan perintah-perintah-Mu. Oleh karenanya, biarlah Engkau memberkati kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah memasuki bulan Maret dan kembali kita akan ada di kitab yang baru. Setelah Mazmur, maka sekarang di bulan Maret ini kita akan belajar tentang kitab Amsal. Nah, minggu ini ada 5 minggu. Ya, tetapi di bulan ini juga, di bulan ini bukan minggu ini, bulan ini ada 5 minggu. Tapi puji nama Tuhan, di bulan Maret ini juga kita akan merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Suatu perayaan yang paling penting bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Nah, oleh karenanya Bundo akan memberikan suatu pemberitahuan dulu di awal untuk setiap anak-anak. Minggu 1, minggu 2, minggu 3 kita akan mempelajari kitab Amsal. Minggu keempat dan minggu kelima kita akan belajar firman tentang Paskah. Dan pada tanggal hari Jumat, di tanggal yang ke-29 itu adalah Jumat Agung. Maka kita juga akan punya ibadah Jumat Agung. Nah, maka hari ini di minggu pertama kita akan mulai memasuki kitab Amsal. Dan ada pada pasal yang pertama. Mengapa sangat penting? Seperti halnya kitab Mazmur, kita mempelajari Mazmur pertama dulu. Mengapa? Karena untuk semua Mazmur yang lain, ya, kita bisa mengetahui sebenarnya sedemikian banyak pasal-pasal dalam kitab Mazmur. Ini tentang apa sih? Dari Mazmur pertama, demikian juga dengan kitab Amsal. Ada 31 Amsal. Dan patokannya atau pertama untuk kita tahu ya adalah dari Amsal pasal yang pertama. Anak-anak siap? Kalau sudah, kita akan membaca ya. Buka dulu, kita akan membacanya bersama-sama. Jangan terlalu keras, jangan terlalu tidak ada suaranya, tapi membaca firman itu sampai harus telinga kita sendiri mendengar. Karena firman Tuhan bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Baik, Amsal 1. Sudah? Tujuan Amsal ini. Pasal pertama, ayat 1. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Amin. Anak-anak, kita hanya akan membaca sampai dengan ayatnya yang ke-19. Amsal 1 selesai di ayatnya yang ke-33. Anak-anak bisa meneruskan sendiri ya di rumah. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Bunda sudah katakan, bagaimana sih kita itu bisa tahu kitab Amsal yang juga banyak sekali pasalnya, 31 pasal, walaupun tidak sebanyak Mazmur, tapi mungkin anak-anak memang tidak bisa membaca semuanya, dan tidak boleh memang buru-buru membaca firman. Membaca firman harus dengan teliti, sehingga sekalipun ada orang yang dalam 1 tahun bisa membaca Alkitab sampai selesai, tapi kalau dibutuhkan 2 tahun, 3 tahun, tidak masalah, asal kita membacanya dengan teliti. Nah, Amsal pertama ini sangat penting. Dari Amsal 1, kita jadi bisa mengerti sebenarnya kitab Amsal itu tentang apa sih? Kitab Amsal ini adalah tentang ajaran dan didikan. Dan semua ajaran dan didikan yang datangnya dari firman, maka itu akan menjadi dan memberikan hikmat. Apa bedanya hikmat dengan kepintaran? Apa bedanya hikmat dengan pengetahuan? Apa bedanya hikmat dengan banyak tahu? Berbeda sekali, karena pertama, hikmat itu dari Tuhan. Pengetahuan bisa kita dapatkan mungkin tanpa Tuhan. Baca banyak jadi tahu banyak. Tahu banyak belum tentu bisa lakukan juga. Berbeda dengan hikmat. Karena hikmat datangnya dari yang namanya takut akan Tuhan. Ternyata kalau ada orang yang tidak punya takut apapun atau siapapun, wah itu sangat berbahaya. Jadi anak-anak, jangan pernah anak-anak bilang, aku ini orangnya gak takut siapapun, gak takut apapun. Aku gak takut mau orang itu sehebat apapun, sekuat apapun. Ups, hati-hati. Oke, kalau kamu tidak takut dengan orang yang kuat, orang yang pintar, tapi kalau hal tersebut sampai membuat engkau sombong dan kemudian juga bilang, bahkan Tuhan aku juga gak takut. Kenapa? Di mana Tuhan itu? Aku gak bisa lihat. Wah, berbahaya sekali. Karena artinya itulah orang bodoh. Orang yang tidak memiliki hikmat. Karena orang pintar yang tanpa hikmat
terkadang merasa bahwa semuanya baru bisa dipercaya kalau bisa dilihat. Tapi firman Tuhan bilang bahwa yang tidak kelihatan itu lebih penting loh daripada yang kelihatan. Tuhan yang kita sembah juga adalah Tuhan yang roh, yang artinya dia tidak terlihat, tapi biasa dilihat. Kita bisa melihat Tuhan melalui ciptaan, kita bisa melihat Tuhan melalui firman, dan kita bisa melihat Tuhan melalui berbagai macam ajaran dan didikan yang datangnya oleh karena dan dari firman Tuhan. Maka seperti yang tadi kita baca dan yang kita dengar dari Amsal pertama, semua kepintaran, semua kebijaksanaan bagi orang-orang muda yang tidak punya pengalaman, jelas anak-anak umur berapa sekarang? Mungkin yang paling besar umurnya 11 atau 12 tahun kurang ya. Kalau sudah 12 tahun nanti sudah bisa pindah atau naik bergabung di roket. Tetapi sekalipun engkau itu umurnya 12 tahun atau engkau umur 7 tahun, itu artinya kamu baru 7 tahun hidup di bumi ini. Bagaimana engkau bisa tahu banyak? Jelas enggak. Bahkan Bundo yang umurnya juga sudah 47 tahun, Bundo nggak bisa bilang Bundo sudah tahu semua hal. Mengapa? Karena tidak seperti itu kalau hikmat yang daripada Tuhan. Maka Amsal pertama mengajarkan kepada kita, kalau engkau membaca Amsal, kalau engkau itu benar-benar mengikuti, mentaati, dan sungguh-sungguh merenungkan Amsal, maka dikatakan kamu bisa menambah dan punya pengalaman. Kamu tidak akan melakukan kebodohan dan engkau akan punya kepandaian. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Nah, ayat atau pedang roh pada minggu ini, itu sebelum Bundo lupa, adalah Amsal 1, pasal pertama, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian anak-anak, ini sangat indah dan penting sekali. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Wow, bagaimana kita bisa tahu kalau itu orang berdosa atau orang tidak berdosa? Mudah sekali. Kalau itu orang berdosa dan orang yang benar-benar tidak punya takut akan Tuhan, maka kesukaannya, semuanya yang dia pikirkan, semuanya yang dia ingin lakukan, selalu itu tentang kejahatan. Membuli orang, menjahati orang, mengata-ngatai orang, kemudian sukanya itu menuduh dan membuat orang itu nggak percaya diri. Apakah engkau seperti itu? Enggak ya, anak-anak Tuhan jangan sampai seperti itu. Maka dikatakan, kalau ada orang berdosa, membujuk engkau, jangan menurut. Wow, jadi ternyata menurut atau tidak, itu tergantung dari pilihanmu. Kamu mau apa enggak? Bagaimana mungkin saat diajak berdoa, saat diajak mengerjakan PR, belajar lebih sungguh-sungguh, engkau tidak mau menurut. Engkau susah sekali dibujuk. Tapi saat dikatakan, yuk, itu loh, dia lagi jalan itu. Nanti kalau dia udah jalan, udah deket, tahu-tahu kasih kakinya dijegal biar jatuh. Lucu banget pasti. Dan kamu merasa, oh ayo. Begitu gampang terbujuk. Maka Amsal bilang, hey, jangan pernah sia-siakan ajaran ibumu, didikan ayahmu. Pikirkan itu seperti mahkota bagi kepalamu dan seperti kalung pada lehermu. Kalung itu kalau dipakai harus dikaitkan. Kalung kalau sudah dipakai sulit sekali lepas. Demikian dengan yang namanya hikmat. Demikian yang namanya ajaran dan didikan. Jadi anak-anak semuanya, engkau yang masih muda, engkau yang tidak terlalu punya banyak pengalaman, inilah saatnya. Bacalah Amsal, renungkanlah Amsal,
ingatlah Amsal, bawalah pasal-pasal tersebut. Jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Engkau akan tahu apa sih yang diajak. Apakah itu adalah keadilan? Apakah itu adalah kebaikan? Ataukah itu adalah kejahatan? Anak-anak, sekalipun engkau masih sangat muda, engkau begitu kecil, engkau begitu penuh dengan keingintahuan, tapi biarlah semuanya dibawa, dituntun, dibimbing, digandeng oleh roh yang takut akan Tuhan, suka dan buru-buru untuk hal yang baik, berlambat-lambat dan menolak untuk hal yang jelek, hal yang dosa. Amin. Shalom El Rocky, waktunya sekarang akar kita. Fakta menarik dari Alkitab. Fakta kali ini kita akan membahas Kitab Amsal. Kitab Amsal berisi ajaran dan didikan dari Tuhan yang menjadikan kita orang-orang berhikmat. Dalam kitab Amsal dikatakan, hikmat itu seperti kalung. Kalung jika sudah dipakai akan susah dilepas. Ada fakta menarik lainnya dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, orang yang paling berhikmat di muka bumi ini. Tentunya setelah Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Adik-adik, tahu nggak kenapa Salomo bisa berhikmatnya sampai segitunya? Ya, karena Tuhan menilai doa Salomo itu baik dan berkenan di hati Tuhan. Tahukah adik-adik di mana doa Salomo memohon hikmat itu tercatat? Dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Nah, buat adik-adik El Rocky yang sudah tahu jawabannya atau pengen tahu jawabannya, bisa langsung hubungi Kak Fani ya di nomor yang sudah tertera. Oke? Sekian akar kita kali ini. God bless you. Yes, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sudah dicatatkan, diingat untuk dilakukan ya El Rocky ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Bangkit berdiri dengan semangat hati yang gembira.
menerima doa berkat dari Bundo. Anak-anak, mari setelah anak-anak tadi sharing, saling ngobrol, saling berbagi. Iya ya, aku punya loh itu teman yang sukanya itu ngajak aku nakal terus atau apapun ya. Nah, maka sekarang sebelum kita sudahi ibadah kita akan berdoa, doa tutup dengan menerima doa berkat. Anak-anak bangkit berdiri, persiapkan hati sekali lagi, tenangkan semua badannya, jangan gelisah, jangan sibuk garuk-garuk, tenang. Kemudian angkat kedua tanganmu, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mencintai firman, mencintai kebenaran, mencintai hal-hal yang rohani. Dan kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi milik setiap anak-anak mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday! Happy Sunday! God bless.